Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sejahtera untuk kalian semua. Jumpa lagi dengan saya, Ibu Nur Aini, Guru SMKN 62 Jakarta. Pada pertemuan kali ini, Ibu akan membahas salah satu laporan keuangan, yaitu laporan arus kas. Tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini, pertama, setelah mempelajari laporan arus kas, peserta didik dapat memahami isi laporan arus kas. Yang kedua, peserta didik dapat membedakan laporan arus kas metode langsung dengan metode tidak langsung. Kemudian yang ketiga, peserta didik dapat mengklasifikasikan arus kas. Selanjutnya yaitu tujuan laporan arus kas. Pertama, yaitu dapat memberikan informasi tentang penerimaan kas dan pengeluaran kas entitas selama suatu periode. Yang kedua, yaitu menyediakan informasi tentang kegiatan operasi, investasi, dan pembiayaan entitas tersebut atas dasar kas. Berikutnya yaitu manfaat laporan arus kas. Tentunya manfaat ini diperlukan oleh kreditur, investor, dan pihak-pihak lain, yaitu untuk menilai: 1. Kemampuan entitas untuk menghasilkan arus kas di masa depan. Yang kedua, kemampuan entitas untuk membayar dividen dan memenuhi kewajibannya. Di sini tentunya para pemegang saham menanamkan sahamnya tentunya ingin mendapatkan dividen, maka tentunya dia perlu tahu bagaimana arus kas di perusahaan yang dia tanamkan atau dia investasikan. Yang ketiga yaitu penyebab perbedaan antara laba bersih dan arus kas bersih dari kegiatan operasi. Yang keempat, transaksi investasi dan pembiayaan yang melibatkan kas dan non-kas selama suatu periode. Berikutnya yaitu klasifikasi arus kas, yaitu terdiri dari 3 bagian. Yang pertama yaitu aktivitas operasi atau operating activities. Yang kedua aktivitas investasi atau investing activities. Yang ketiga yaitu aktivitas pembiayaan atau pendanaan, financing activities. Ibu akan jelaskan yang pertama yaitu aktivitas operasi atau operating activities, yaitu melibatkan pengaruh kas dari transaksi yang dilibatkan dalam penentuan laba bersih, seperti penjualan barang dan jasa, penerimaan royalti, penerimaan fee, komisi, dan pendapatan lain, pembiayaan kepada supplier dan karyawan. Kemudian yang kedua, aktivitas investasi meliputi pemberian dan penagihan pinjaman serta perolehan dan pelepasan investasi baik hutang maupun ekuitas, serta properti pabrik dan peralatan seperti pembelian aktiva tetap termasuk biaya pengembangan yang dikapitalisasi, perolehan investasi, penjualan aktiva tetap dan investasi. Berikutnya yaitu aktivitas pembiayaan atau pendanaan. Di sini melibatkan pos-pos kewajiban dan ekuitas pemilik. Aktivitas ini meliputi yaitu perolehan sumber daya dari pemilik dan komposisinya kepada mereka dengan pengembalian atas dan dari investasinya. Peminjaman uang dari kreditor serta pelunasannya seperti emisi saham, pembayaran dividen, dan pelunasan pinjaman. Berikutnya yaitu klasifikasi arus kas masuk dan arus kas keluar secara umum. Di sini terdiri dari aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan aktivitas pembiayaan. Untuk aktivitas operasi terdiri dari arus kas masuk dan arus kas keluar. Arus kas masuk yaitu berupa penjualan barang dan jasa, pengembalian atas pinjaman atau bunga, dan sekuritas ekuitas dividen.
Kemudian arus kas keluar, yaitu untuk pembayaran kepada pemasok, pembayaran kepada karyawan untuk jasa yang diberikan, pembayaran kepada pemerintah untuk membayar pajak, pembayaran kepada kreditor untuk membayar bunga, dan pembayaran kepada pihak lain untuk membayar beban. Kemudian pada kelompok investasi terdiri juga dari arus kas masuk dan keluar. Untuk arus kas masuk yaitu diterima dari penjualan properti pabrik dan peralatan, yaitu penerimaan dari penjualan sekuritas hutang dan ekuitas entitas lain. Kemudian penerimaan dari penagihan pokok pinjaman yang diberikan kepada entitas lain. Kemudian arus kas keluar yaitu untuk pembayaran pembelian properti, pembayaran pembelian properti pabrik dan peralatannya, pembayaran untuk pembeli sekuritas hutang dan ekuitas entitas lain, dan juga untuk pembayaran atau pemberian pinjaman yang diberikan kepada entitas lain. Pada aktivitas pembiayaan juga terdiri dari arus kas masuk dan arus kas keluar. Untuk arus kas masuk yaitu diperoleh dari penjualan sekuritas ekuitas dan dari penerbitan hutang atau obligasi dan wesel, yaitu berupa obligasi dan wesel. Kemudian arus kas keluar yaitu pembayaran kepada pemegang saham, yaitu pembayaran dividen, dan untuk melunasi hutang jangka panjang atau memperoleh kembali modal saham. Untuk aktivitas operasi, langkah-langkahnya untuk membuat laporan yaitu bisa kalian ambil dari pos-pos laporan laba rugi. Kemudian untuk aktivitas investasi yaitu diambil dari pos-pos aktiva jangka panjang. Sedangkan untuk aktivitas pembiayaan yaitu diambil dari pos-pos kewajiban jangka panjang dan ekuitas. Selanjutnya yaitu langkah-langkah menyiapkan laporan arus kas, yaitu kalian harus menyiapkan neraca komparatif laporan laba rugi periode berjalan, data transaksi tertentu. Di sini tentunya untuk pertama menentukan perubahan kas, menentukan kas bersih dari kegiatan operasi, dan menentukan arus kas bersih dari kegiatan investasi dan pembiayaan. Kemudian penyajian laporan arus kas. Di sini ada dua metode. Yang pertama adalah metode langsung dan metode tidak langsung. Pada metode langsung, pengelompokan laporan yaitu dari penerimaan kas bruto dan pengeluaran kas bruto diungkapkan. Jadi di sini untuk metode langsung kalian bisa ambil dari jurnal penerimaan kas dan jurnal pengeluaran kas, dan tentunya dari penyesuaian yang berupa kas, misalnya pendapatan bunga. Kemudian metode tidak langsung yaitu laba rugi yang disesuaikan dengan mengoreksi pengaruh dari transaksi buku kas, penangguhan deferral atau aktual dari penerimaan dan pembayaran kas untuk operasi di masa lalu. Di sini untuk metode tidak langsung tadi sudah dijelaskan, yaitu diambil dari kolom laba rugi dan yang sudah disesuaikan. Selanjutnya yaitu format laporan arus kas. Untuk format laporan arus kas yaitu seperti biasa harus ada nama perusahaan, yaitu di sini tentunya namanya laporan arus kas dan periodenya kapan dibuat. Susunan laporannya yaitu terdiri dari arus kas dari kegiatan operasi, laba bersihnya untuk periode berjalan berapa, kemudian penyesuaian untuk rekonsiliasi laba bersih terhadap kas bersih yang disediakan oleh kegiatan operasi. Di sini tentunya bisa dilihat
dari daftar masing-masing pos, maka akan ketemu arus kas bersih dari kegiatan operasi. Kemudian yang berikutnya yaitu arus kas dari kegiatan investasi. Ini juga bisa dilihat dari arus kas masuk dan arus kas keluar. Kas bersih yang diterima sama dengan kas bersih yang diterima atau digunakan oleh kegiatan investasi. Kemudian yang ketiga yaitu arus kas dari kegiatan pembiayaan. Hal ini bisa dilihat dari daftar masing-masing arus kas masuk dan arus kas keluar. Maka selisihnya adalah kas bersih yang diterima atau digunakan oleh kegiatan pembiayaan. Kemudian langkah berikutnya yaitu kenaikan atau penurunan kas bersih. Di sini terdiri dari saldo kas awal periode, maka akan menghasilkan yaitu saldo kas akhir periode. Untuk mengetahui jawaban kalian benar atau salah, yaitu saldo kas akhir periode sama dengan jumlah saldo kas yang ada di neraca lajur, yaitu kas dan syarat setara kas, hasilnya harus persis sama. Kemudian biasanya untuk latihan kalian Ibu sudah membuat yaitu hitungan atau format hitungan untuk mencari naik turunnya atau untuk mempermudah pembuatan laporan arus kas, yaitu mencari naik turun kas. Itu akan lebih mudah untuk membuat laporan arus kas. Kemudian di sini ada penyesuaian apa saja yang menentukan arus kas bersih dari kegiatan operasi untuk metode laporan arus kas tidak langsung. Di sini untuk penambahan yaitu terdiri dari beban penyusutan, amortisasi aktiva tetap tak berwujud, itu sama-sama penyusutan, tetapi kalau penyusutan adalah untuk barang-barang yang bergerak atau berwujud, sedangkan amortisasi adalah untuk penyusutan untuk aktiva yang tidak berwujud. Kemudian kenaikan kewajiban pajak penghasilan yang ditangguhkan, kerugian atas investasi dalam saham biasa dengan menggunakan metode ekuitas. Kemudian kerugian atas penjualan aktiva tentunya di sini juga akan menambah arus kas. Kerugian penghapusan aktiva, penurunan piutang usaha, di mana kalau piutang turun otomatis uang kas juga bertambah. Penurunan persediaan berarti di sini adanya persediaan yang dijual. Kalau ada penjualan otomatis uang kas juga nambah. Penurunan beban dibayar di muka, kenaikan hutang usaha, di sini untuk kenaikan hutang usaha. Kalau utang kita nambah, secara otomatis uang kas kita juga nambah. Kenaikan hutang lain-lain atau kenaikan kewajiban aktual. Kemudian untuk penyesuaian, untuk pengurangannya yaitu amortisasi premi obligasi, penurunan kewajiban pajak, laba atas investasi dalam saham biasa dengan metode ekuitas. Di sini laba atas investasi dalam saham biasa yaitu dengan metode ekuitas. Kemudian keuntungan atas penjualan aktiva pabrik, kenaikan piutang usaha, kenaikan persediaan, kenaikan beban dibayar di muka, penurunan hutang usaha, dan penurunan kewajiban akrual. Di sini tentunya selisih antara penambahan dan pengurangan kas, maka terdapatlah arus kas bersih dari kegiatan operasi. Demikianlah pertemuan hari ini Ibu akhiri. Mudah-mudahan kalian bisa mencerna apa yang sudah Ibu terangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.